Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwidyaningrum dengan NIM 2024 Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok makalah dari kelompok 7 hingga kelompok 13 dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEM AK. Baik, kelompok pertama yaitu kelompok 7 dengan judul penerapan pengendalian internal dan pengelolaan kas dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal adalah suatu proses pada organisasi dalam mengecek ketelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal sangat penting bagi bisnis untuk memastikan bahwa sistem mereka aman. Pengendalian internal memiliki beberapa komponen dan biasanya berakar pada sistem organisasi. Pengendalian internal juga memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua yaitu penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, dan yang keempat informasi dan komunikasi, serta yang terakhir yaitu pemantauan. Poin yang kedua yaitu pengendalian kas atas penerimaan dan pengeluaran. Pengendalian kas adalah proses uang tunai perusahaan agar selalu tersedia dan memadai, serta untuk mencegah penyalahgunaan kas. Pengendalian kas juga meliputi kebijakan terkait kas dan internal atas kas. Pengendalian kas memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu menentukan tanggung jawab pemegang uang kas secara jelas. Yang kedua, mencatat transaksi dengan baik dan tertib dan teratur. Dan yang ketiga yaitu memisahkan tugas antara orang yang mencatat transaksi dengan orang yang menyimpan kas. Berikutnya yaitu rekening bank. Rekening bank merupakan nomor yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, mentransfer, menarik dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Rekening bank memiliki beberapa karakteristik yang sangat penting. Yang pertama yaitu nomor rekeningnya dia unik, yang kedua yaitu saldonya minimum, yang ketiga buku tabungan atau mutasi rekening, dan yang keempat yaitu kartu debit atau ATM. Berikutnya itu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh perusahaan dalam hal keuangan. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari itu pihak kas maupun pihak kas bank. Rekonsiliasi bank sangat penting dalam pengendalian kas. Fungsinya juga untuk mencocokkan catatan keuangan internal perusahaan dengan laporan bank. Proses ini membantu memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan tidak ada kelewatan, baik itu dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Baik, berikutnya yaitu kelompok 8 dengan judul penggolongan piutang usaha, klasifikasi, dan jenis piutang dalam bisnis. Pada poin yang pertama yaitu penggolongan piutang usaha secara umum. Penggolongan piutang usaha secara umum adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu piutang dagang dan piutang non-dagang. Yang pertama yaitu piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Umumnya jangka waktu pelunasannya yaitu berkisaran antara 30 hari hingga 90 hari. Yang kedua yaitu piutang non-dagang. Piutang non-dagang yaitu piutang yang tidak terkait langsung dengan penjualan barang atau jasa, seperti pinjaman kepada karyawan atau klaim kepada pihak yang ketiga. Berikutnya yaitu karakteristik dan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih kembali oleh perusahaan. Karakteristiknya meliputi 2 poin. Yang pertama itu tidak terbayar dan yang kedua yaitu diperlukan penyesuaian. Yang pertama tidak terbayar, maksudnya piutang ini biasanya
tidak terbayar setelah melewati tanggal yang telah jatuh tempo. Yang kedua yaitu diperlukan penyesuaian, yaitu perusahaan perlu melakukan penyesuaian dalam laporan keuangan untuk mencerminkan nilai realisasi bersih dan dari piutang tersebut. Dalam akuntansi, piutang tak tertagih dicatat sebagai kerugian pada laporan laba rugi dan mengurangi total piutang untuk dilaporkan ke dalam neraca. Yang ketiga yaitu metode akuntansi penghapusan langsung. Maksudnya, metode penghapusan langsung adalah pendekatan di mana perusahaan menghapuskan piutang yang dianggap tidak tertagih secara langsung pada saat keputusan diambil. Proses ini melibatkan pengidentifikasian piutang yang tidak tertagih, dan yang kedua yaitu menghapuskan jumlah tersebut dari buku besar dalam mencatat kerugian pada laporan laba dan rugi. Berikutnya yaitu metode akuntansi penyisihan. Metode akuntansi penyisihan adalah metode yang melibatkan pembuatan cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih di masa depan. Prosesnya meliputi menentukan persentase tertentu dari total piutang yang dianggap tidak akan tertagih berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua yaitu mencatat penyisihan sebagai beban pada laporan laba rugi dan mengurangi total aset dalam neraca. Baik, pada slide selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 9, yaitu karakteristik aset tetap, akuntansi untuk penyusutan, dan pelepasan aset tetap. Yang pertama yaitu penjelasan aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasionalnya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Seperti contohnya itu seperti bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Berikutnya yaitu penggolongan biaya aset tetap. Biaya aset tetap dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan aset agar siap digunakan, seperti harga beli dan biaya instalasi. Yang kedua yaitu biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini adalah alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomisnya. Penyusutan dihitung sehingga pada setiap periode akuntansi untuk menunjukkan berkurangnya nilai aset seiring waktu. Yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan. Biaya ini adalah biaya yang diperlukan untuk menjaga agar aset tetap berfungsi selama masa manfaatnya. Biaya ini tidak bisa menambah nilai aset tetap, tetapi diperlukan untuk menjaga fungsionalitasnya. Baik, berikutnya adalah makalah dari kelompok 10, yaitu memahami aset dan keuangan tak berwujud. Yang pertama yaitu definisi dari aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Aset tak berwujud memiliki nilai ekonomis. Aset ini berperan penting dalam strategi bisnis modern. Yang pertama yaitu nilai ekonomis. Aset tak berwujud dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan seperti peningkatan pendapatan atau penghematan biaya. Yang kedua yaitu kepemilikan. Aset tak berwujud biasanya diidentifikasi melalui hak kepemilikan seperti hak paten atau merek dagang. Yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Aset tak berwujud dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan memberikan nilai tambah kepada produk atau layanan. Berikutnya yaitu jenis-jenis aset tak berwujud. Aset tak berwujud dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan fungsinya. Yang pertama yaitu hak kekayaan intelektual, yang kedua yaitu ada goodwill, dan yang ketiga aset lainnya. Maksud yang pertama dari hak kekayaan intelektual adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Yang kedua yaitu goodwill. Goodwill adalah nilai tambah yang melekat pada suatu perusahaan yang tidak bisa dihitung hanya dari aset yang ada pada buku perusahaan. Yang terakhir yaitu aset lainnya. Maksudnya adalah aset non-lancar yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Baik, berikutnya yaitu pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis. Mengapa aset tak berwujud dalam bisnis itu sangat penting? Karena aset tak berwujud itu dapat mendorong keunggulan kompetitif, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Bagi bisnis, aset tak berwujud menciptakan nilai jangka panjang melalui penciptaan
ceruk pasar yang meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Yang keempat yaitu penilaian dan akuntansi tak berwujud. Penilaian dan akuntansi tak berwujud adalah proses mengidentifikasi dan menilai aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memberikan manfaat bagi ekonomi dan pemiliknya. Yang terakhir yaitu strategi pengelolaan aset tak berwujud. Aset tak berwujud memiliki beberapa strategi. Yang pertama yaitu diidentifikasi dan inventarisasi. Yang kedua yaitu penilaian dan evaluasi. Yang ketiga perlindungan dan perawatan. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan dan monetisasi. Baik, pada slide selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 11 yaitu mengenai loyalitas lancar, gaji dan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu mengenai liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama. Yang kedua yaitu bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Bagian dari utang jangka panjang yaitu yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan tergolong liabilitas lancar. Yang terakhir yaitu wesel bayar. Wesel bayar adalah surat bukti hutang yang berisi janji tertulis untuk membayar sejumlah hutang tertentu pada tanggal yang telah jatuh tempo. Baik, berikutnya adalah makalah dari kelompok 12 mengenai tunjangan karyawan. Akuntansi untuk penggajian atau gaji melibatkan beberapa langkah penting yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan penghasilan karyawan. Berikut adalah penjelasan mengenai penggunaan register gaji. Yang pertama yaitu register gaji. Register gaji adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat semua informasi terkait penggajian karyawan. Informasi yang umumnya dicatat meliputi nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, potongan, dan gaji bersih. Register gaji juga membantu dalam mengorganisir dan memantau total pengeluaran perusahaan untuk gaji. Berikutnya yaitu catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan merinci pada jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap selama periode tertentu. Ini mencakup kepada penghasilan bulanan, bonus atau insentif, pengurangan untuk pajak, dan kontribusi lainnya. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. Yang pertama itu liabilitas diestimasi. Liabilitas diestimasi adalah kewajiban yang jumlahnya tidak tetap dapat diestimasi secara wajar. Contoh umumnya termasuk garansi produk, pembayaran pensiun, atau pajak yang terutang. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan sedikit materi dari kelompok terakhir itu kelompok 13 mengenai akuntansi perusahaan perseorangan, persekutuan, dan likuidasi. Karakteristik dasar perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki dan dikelola oleh satu individu. Karakteristiknya meliputi kepemilikan tunggal yang dimiliki oleh satu orang. Yang kedua yaitu tanggung jawab tidak terbatas, yaitu pemilik bertanggung jawab atas semua kewajiban perusahaan. Yang ketiga yaitu modal terbesar, sumber modal berasal dari pemilik. Yang keempat, fleksibilitas. Keputusan bisnis dapat diambil dengan cepat tanpa keperluan berkonsultasi dengan pihak yang lain. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dari individu berdasarkan perjanjian. Karakteristiknya meliputi yang pertama kepemilikan bersama, yang kedua tanggung jawab tidak terbatas, dan yang ketiga pembagian laba dan rugi. Berikutnya yaitu akuntansi perusahaan persekutuan.
Berikutnya yaitu mengenai akuntansi perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan atau partnership adalah bentuk usaha bersama antar dua orang atau lebih yang memiliki tujuan mencapai laba dan membagikan resiko. Akuntansi perusahaan persekutuan memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu kepemilikan bersama, pengambilan keputusan bersama, dan pembagian laba dan rugi. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai keikutsertaan dan pengunduran diri dalam persekutuan. Keikutsertaan, proses bergabungnya individu atau badan ke dalam persekutuan. Yang kedua yaitu menambahkan anggota baru ke dalam persekutuan. Dan yang terakhir yaitu membuat perjanjian baru atau memperbarui perjanjian dalam persekutuan. Nah, dalam pengunduran diri, yang pertama yaitu proses keluarnya anggota dari persekutuan, mengakhiri keanggotaan dalam persekutuan, dan mengalihkan hak dan kewajiban kepada anggota lain. Tujuan keikutsertaan yaitu meningkatkan modal, membagi risiko, meningkatkan kemampuan manajemen, membuat keputusan bersama. Tujuan pengunduran diri yaitu mengakhiri keanggotaan, menerima membayar saham, mengalihkan hak dan kewajiban, dan yang terakhir yaitu mengubah struktur kepemilikan. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.